Ari terus merintih kesakitan yang dirasakannya. Bahkan perutnya semakin membesar, seperti akan meluluh lantahkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Sudah beberapa hari ini Ari tidak bisa untuk buang air kecil. Itu yang membuat Ari yang dirasakannya pada perutnya yang semakin membesar. Sebuah mobil melaju dengan sedang berjalan di tengah hutan. Suasana sangat gelap dan mencekam, hanya ada suara hewan yang ada di dalam hutan itu. Ini kenapa lagi, Pak? Dan kemana lagi, Pak, jalannya? Saya takut kita nyasar, Pak, ucap sopir. Iya, saya juga tidak tahu di mana kok. Coba tanyakan orang sini saja nanti, kata Pak Rudi. Tapi di sini nggak ada perumahan, Pak. Ya sudah, jalan terus saja. Siapa tahu di depan ada rumah warga, ucap Pak Rudi. Kemudian mobil itu melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah rumah warga. Dengan laju sedang, sopir pun melanjutkan mobilnya menuju ke arah rumah warga. Suara binatang saling bersautan terdengar di dalam hutan. Beberapa saat kemudian akhirnya ada sebuah rumah yang terbuat dari bambu berada di tengah hutan. Itu ada rumah, Din, ucap Pak Rudi. Wah iya, Pak, kita turun di sini saja ya, Pak, jawab Udin. Ya sudah, sana kamu tanya dulu. Iya, Pak, Bapak ikut nggak? Iya, ayo kita bareng saja tanya ke sana, timbal Pak Rudi. Mereka pun turun menghampiri ke rumah yang terbuat dari bambu itu. Terlihat ada seorang laki-laki yang tengah duduk dengan menikmati secangkir kopi. Assalamualaikum, permisi, ucap Pak Rudi dan Udin. Waalaikumsalam, ada apa? Tanyanya. Mohon maaf, Pak, kami mau tanya, rumahnya Mbah Dayat di mana ya? Untuk apa kalian pergi ke sana? Tanyanya. Ada urusan, Pak. Rumahnya ada di sana, pojok hutan. Makasih, Pak. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Pak, ungkap Pak Rudi. Namun bapak itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dengan segera Pak Rudi dan Pak Udin pun pergi ke rumah dukun itu. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanannya di tengah hutan yang gelap gulita yang hanya ada sorot yang menggunakan lampu senter mobil itu, dan diterangi oleh sinar rembulan yang terang di langit serta cahaya bintang yang bertaburan. Benar ya kan, Pak, ini jalannya? Ucap Udin. Iya benar, jalanannya kan hanya ada ini saja, satu arah, kata Pak Rudi. Sudah, jalan terus saja. Nanti kalau sudah ada rumah di pojok hutan itu, yaitu rumahnya Ibu Pak Rudi. Pak Rudi dan Udin pun berjalan melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu berada di pojok hutan. Dengan segera Udin menghentikan mobil itu. Pak Rudi dan Udin pun turun dari dalam mobil. Namun rumah bambu itu terlihat sepi dan tertutup. Keduanya lalu menyambangi rumah itu. Permisi, ucap Pak Rudi. Sementara Udin melihat ke arah sekitar rumah, ke samping, dan dari balik jendela itu pun tertutup. Ya, sebentar. Kemudian, tidak lama kemudian, terdengar jawaban dari balik pintu. Lalu kemudian suara pintu dibuka. Mau apa kalian datang ke sini? Tanya Mbah Dayat. Saya ada urusan, Mbah. Kalau begitu silakan masuk ke dalam. Kita bicarakan saja di dalam sini. Pak Rudi dan Udin pun langsung masuk ke dalam rumah Mbah Dayat dan duduk di sebuah kursi bambu yang sudah disediakan. Ceritakan apa maksudmu, ucap Mbah Dayat. Saya ingin membuat pacar anak saya yang sekarang itu menderita dan mati, Mbah, karena saya tidak merestui hubungan mereka, kata Pak Rudi. Mbah Dayat pun kemudian tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan Pak Rudi. Itu mudah, tapi maharnya 2 kali lipat,
ucapnya. Baik Mbah, berapapun maharnya akan saya bayar, asalkan laki-laki itu menderita dan perlahan-lahan mati. Sebelum melakukan ritual, harus ada syarat yang harus dipenuhi, kata Mbah Dayat. Apa Mbah syaratnya Mbah? Syaratnya ya seperti biasa, foto target, nama, tanggal lahir, nama orang tuanya. Tenang Mbah, sudah saya siapkan semuanya Mbah, jawab Pak Rudi. Kemudian Pak Rudi mengambil syarat itu di dalam tas yang dibawanya. Ini Mbah, sudah ada fotonya, nama, tanggal lahir, dan nama orang tuanya. Dan saat itu juga Pak Rudi memberikan uang yang berisi di dalam amplop kepada Mbah Dayat. Pak Rudi mendapatkan nama orang tua dan juga tanggal lahir target itu dari pacar Mila, langsung dengan alasan ya untuk menentukan hari pernikahan. Padahal itu dilakukan Pak Rudi untuk mengirim guna-guna kepada pacar Mila. Mbah Dayat sudah menyiapkan beberapa sesajen yang ada di dalam ruangan ritual. Sudah ada kembang staman, kemenyan, paku, jarum, jajan tradisional, buah-buahan, dan lain sebagainya. Serta sudah ada boneka voodoo juga di sana. Di dalam ruangan ritual itu, interiornya serba hitam dan banyak sekali keris yang terpajang di dinding. Kemudian dengan segera Mbah Dayat langsung membakar kemenyan. Asap mulai mengepul di dalam ruangan itu. Mbah Dayat juga menyiapkan bambu apus dengan kain yang berwarna putih. Bambu itu kemudian diberikan kain putih lalu dibungkus dengan kain itu dan juga kembang 7 rupa. Serta sebuah rajah yang dituliskan dengan nama target serta tanggal lahir target itu. Lalu foto target diikatkan dengan boneka voodoo dengan tali pocong serta perlahan-lahan diasapkan di atas kemenyan. Saat diasapkan, boneka itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Mbah Dayat terus membacakan mantra, mulutnya berkomat-kamit membacakan mantra. Pak Rudi dan juga Udin yang melihat ritual itu bergidik ngeri dan merinding. Bulu kuduknya berdiri semua, tubuhnya gemetaran ketakutan. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan itu. Brak, brak. Suara jendela yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Pak Rudi semakin ketakutan melihat jarum ditusuk-tusukkan pada foto yang diikat dengan boneka voodoo itu atau boneka pocongan. Beberapa saat kemudian, terlihat ada bayangan putih yang sekilas melintas di dalam ruangan itu. Pak Rudi dan Udin tambah bergidik ngeri, bulu kuduk mereka berdiri semua. Bahkan lampu yang terlihat remang-remang itu seketika padam saat Mbah Dayat merapalkan mantranya sehingga ruangan itu terlihat sangat gelap sekali. Karena tidak ada penerangan, hanya ada asap kemenyan yang mengepul di dalam gerabah itu. Suasana tambah mencekam ketika mereka mendengar ada suara burung gagak tepat di atas rumah. Dan juga suara anjing yang menggonggong keras dari tengah hutan. Pak, saya takut Pak. Ya sama, saya juga takut. Udah kita diam saja, kata Pak Rudi. Selang beberapa saat kemudian akhirnya ritual sudah selesai dilakukan. Terlihat Mbah Dayat mengeluarkan keringat pada keningnya setelah melakukan ritual itu. Mbah Dayat kemudian memberikan bambu yang sudah dibungkus dengan kain putih. Dan di dalamnya sudah ada rajah serta kembang staman. Bawa bambu itu lalu tanam di depan halaman rumah target. Jangan sampai ada yang melihatnya. Baik Mbah, lalu bagaimana lagi Mbah? Tanya Pak Rudi. Tanam saja bambu itu di depan rumahnya. Lihat reaksinya setelah bambu itu ditanam, ungkap Mbah Dayat. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu Mbah, terima kasih, ucap Pak Rudi. Pak Rudi dan Udin pun segera pulang dengan membawa bambu itu. Malam itu juga sekitar pukul 2 malam, mereka pulang melewati tengah hutan. Namun saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Pak Rudi dan Udin mengalami apes. Tiba-tiba saja mobil yang dikendarainya itu mogok di tengah jalan.
Loh, kenapa ini mobilnya, Din? Kok begini, Din? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba mogok sendiri, Pak. Ya sudah, kamu turun, dicek sana. Iya, Pak. Udin pun segera turun untuk mengecek mesin mobilnya. Pak Rudi yang sudah mulai bosan menunggu di dalam mobil, dia ikut keluar. Hembusan angin kencang datang hingga merasuk ke dalam tubuh mereka. Padahal sudah memakai jaket yang tebal, namun tetap saja tidak dapat mengusir rasa dingin pada tubuhnya. Gimana, Din? Ada kendala apa? Tanya Pak Rudi. Nggak ada, Pak. Tapi kenapa bisa mogok ya? Bensin full, mesin aman. Aneh, Pak. Duh, gimana dong ini? Malam-malam di tengah hutan begini lagi, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba saja ada aroma bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung yang disertai dengan bau kembang-kembangan. Sayup-sayup terdengar suara wanita yang tertawa mengikik. Pak Rudi dan Udin pun sangat merinding ketakutan. Apalagi tepat di depan matanya, mereka melihat ada sosok kuntilanak yang terbang ke atas pohon dengan wajah yang hancur berlumuran darah. Kedua matanya yang melotot, rambut yang acak-acakan, dan pakaiannya itu putih yang lusuh. Wah! Teriak mereka berdua. Tubuh mereka gemetaran, kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Belum juga sosok wanita itu pergi, tiba-tiba dari kanan kiri mereka ada dua sosok pocong menatap tajam ke arah mereka. Baunya sangat busuk sekali. Dengan kedua mata melotot, wajah hancur dan mulut menganga, sontak Pak Rudi dan juga Udin yang tidak kuat melihat itu, akhirnya mereka berdua pingsan di tengah hutan. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Rudi dan Udin pun tersadar sorot sinar matahari menyinari ke dalam hutan. Din, kita ternyata semalam pingsan. Ayo kita pulang cepat, ucap Pak Rudi. Iya, Pak, jawab Udin dengan singkatnya. Saat mereka akan pulang, anehnya tiba-tiba saja mesin mobilnya itu bisa dihidupkan kembali. Mereka berdua akhirnya pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 9 pagi. Bambu itu dibawa Pak Rudi dengan kantong plastik agar Mila tidak curiga dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucap Pak Rudi. Namun tidak ada sautan dari dalam rumah, sepi sekali. Mbok, Mbok, teriak Pak Rudi. Dengan segera Mbok Ipeh datang menghampiri Pak Rudi. Ada apa, Pak? Mila mana? Mbak Milanya sudah berangkat ngajar tadi pagi, Pak, jawab Mbok Ipeh. Oh iya, saya lupa, maaf. Ya sudah, saya mau sarapan dulu, lapar ini saya. Baik, Pak, saya siapkan dulu ya, Pak. Mbok Ipeh pun langsung menyiapkan sarapan untuk Pak Rudi. Sembari menunggu sarapan itu matang, Pak Rudi mandi terlebih dahulu karena keringat sudah lengket melekat di tubuh. Sementara itu, bambu tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam kamar Pak Rudi. Beberapa saat kemudian Pak Rudi sudah selesai mandi. Sarapan pun sudah dihidangkan di mejanya, yaitu di meja makan. Dengan segera Pak Rudi menyantap nasi goreng karena perutnya sudah terasa keroncongan sekali. Singkat ceritanya, malam harinya, tengah malam sekitar pukul 12 malam ke atas, Pak Rudi segera datang ke rumahnya Ari. Malam itu dia diantarkan oleh Udin. Pak Rudi sudah tahu rumahnya Ari yang ada di kota ini. Karena Ari tinggal bersama dengan pamannya di kota, sedangkan orang tuanya ada di kampung, jadi selama Ari bekerja sebagai guru di kota itu, dia tinggal dengan pamannya. Dengan mengendarai mobil, Pak Rudi dan Udin pun menuju ke rumah Ari tinggal. Mereka memarkirkan mobil dari jarak jauh dari rumah Udin. Yang kemudian Pak Rudi sendiri turun ke lapangan dengan berjalan perlahan-lahan menuju ke alamat rumah Ari. Karena Pak Rudi takut ketahuan dengan tetangganya, sembari melihat ke arah sekeliling, dia kemudian melakukan aksinya. Setelah dirasa suasananya sudah aman, Pak Rudi segera menggali tanah yang ada di depan halaman rumah Ari. Setelah galian tanahnya sudah digali, bambu apus yang dibungkus dengan kain putih itu kemudian dimasukkan ke dalam tanah.
Lalu Pak Rudi mengubur kembali dengan tanah supaya keadaannya seperti semula. Setelah semuanya selesai, dengan segera dia perlahan-lahan pulang menuju ke mobil. Sehingga ceritanya, tiba-tiba di atas rumahnya Ari ini tinggal, itu ada sebuah bola api dengan cahaya yang terang sekali. Dar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras sekali, membuat para tetangga sekitar terbangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Dan di saat bersamaan itu juga tiba-tiba saja Ari merasakan sakit kepala dan sakit pada perutnya. Sakit sekali. Aduh, kenapa ini? Teriak Ari. Paman dan tantenya yang mendengar Ari berteriak segera menghampiri Ari ke kamar. Ari, kamu kenapa? Tanya Tante Tuti. Sakit, rintihnya yang diucapkan dari mulut. Kejadian itu terjadi pada saat pukul 3 dini hari, setelah Pak Rudi pergi dari rumahnya. Sabari, tenang Ri, ucap Paman Diro. Teriaknya. Bu, buatkan ramuan dari pelepah pisang Bu, untuk mengusir rasa sakitnya. Iya Pak, jawab Tante Tuti. Tantenya itu dengan segera pergi ke belakang rumah untuk mengambil pelepah pisang, yang kemudian di blender dan dicampur air garam. Setelah semuanya itu sudah selesai, dengan segera Tante Tuti membawa jus pelepah pisang ke dalam kamar Ari. Ini Pak, ucap Tante Tuti memberikan jus itu kepada suaminya. Bangun dulu Ri, sebentar, ini kamu minum dulu, kata Paman Diro, dan perlahan Ari pun kemudian meneguk jus dari pelepah pisang itu. Beberapa saat kemudian rasa sakit yang diderita Ari itu perlahan sudah menghilang. Gimana Ri? Apa sudah mendingan? Tanya Paman Diro. Ari pun mengangguk perlahan saat pamannya itu menanyakan. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu Ri. Keesokan harinya, kemudian Mila yang tengah bersiap-siap akan pergi mengajar, tiba-tiba saja Pak Rudi menghampiri ke kamarnya. Mil, ucap Pak Rudi, ada apa Pak? Bapak semalam dari mana? Loh, kamu kok tahu kalau Bapak pergi? Iya, semalam aku dengar bunyi mobil, kebetulan aku bangun, jawab Mila. Iya, Bapak pergi sama Bima, Bil, ucapnya berbohong. Bima, ngapain malam-malam pergi sama dia Pak? Ya kan, Bapak mau menanyakan tentang pernikahan kalian, Mil. Aku nggak mau ya Pak, aku itu maunya sama Mas Ari, jawab Mila. Mil, kamu itu tidak pantas dengan dia. Dia tidak sederajat dengan kita, lebih baik kamu sama Bima saja. Dia pengusaha sukses, apalagi dia anak teman Bapak, kata Pak Rudi. Pokoknya aku nggak mau Pak, jawab Mila naik pitam. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu yang diketuk dari luar rumah. Assalamualaikum, ucapnya. Dengan segera Mila meninggalkan bapaknya dan bergegas pergi keluar. Waalaikumsalam, iya sebentar, ucapnya dari balik pintu. Lulu, ada apa? Tanya Mila. Lulu adalah anaknya dari Paman Ari, dan dia masih menjadi anak murid Mila di sekolah. Om Ari Tante, Om Ari sakit. Hah, sakit? Sakit apa Lu? Tanya Mila panik. Gak tahu, dari semalam sakit. Ya sudah, nanti Tante Mila datang ke rumah setelah pulang ajar, jawab Mila. Lalu kemudian Lulu di rumah itu memanggil Mila dengan sebutan Tante, tapi kalau di sekolah dia memanggilnya ya Bu Mila. Mila berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah menengah pertama. Di tempat pekerjanya itu, dia bertemu dengan Ari yang sama-sama bekerja sebagai guru di sekolah tersebut. Keduanya saling jatuh cinta di sekolah itu karena setiap harinya selalu bertemu. Hingga akhirnya saat itu Mila dan Ari saling bertukar nomor HP. Akhirnya keduanya dekat dengan kemudian menjalin hubungan. Karena sudah merasa cocok dan nyaman, Mila tidak melihat Ari berasal dari orang yang kaya ataupun tidak, karena menurutnya dia sudah merasa nyaman sekali.
Terkadang juga Mila diantarkan oleh Ari ke rumah di saat Mila tidak bawa kendaraan. Meskipun dengan menggunakan motor butut yang dimiliki Ari, tetapi Mila tidak merasa malu sama sekali. Malah dia sangat amat senang. "Kamu gak malu, Mil? Aku anterin pakai motor butut begini." "Enggak lah, malu kenapa?" "Ya siapa tahu kamu malu. Kamu kan biasanya naik mobil." Sama aku malah naik motornya butut begini," kata Ari. "Semua sama aja, Ri. Yang penting itu dapat digunakan dan sampai tujuan," jawab Mila. Mendengar ucapan dari Mila membuat Ari semakin percaya diri menjalani hubungan dengan Mila. Di perjalanan mereka saling bercerita satu sama lain sembari menikmati jalanan dengan hiruk pikuknya kota. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Mila. "Assalamualaikum," ucap Mila dan juga Ari. "Waalaikumsalam," jawab Pak Rudi yang tengah duduk di ruang tamu. Kemudian Mila dan Ari langsung menjabat tangan Pak Rudi. Saat itu raut wajahnya Pak Rudi terlihat tidak suka dengan kedatangan Ari. "Dia siapa, Mil?" "Ini Ari, Pak. Dia pacar aku. Dia juga kerjanya satu profesi sama aku," ucap Mila. "Mil, kamu kan sudah Bapak jodohkan dengan Bima, anak teman Bapak." "Sudahlah, Pak. Aku sudah besar, aku bisa menentukan pilihanku sendiri," jawab Mila. "Udah, Ri, ayo kita ke depan saja," ucap Mila sembari menggandeng tangan Ari. Setelah sampai di teras depan rumah, Ari langsung mengutarakan apa yang dikatakan bapak Mila tadi. "Mil, bapak kamu gak suka sama aku. Aku juga merasa tidak pantas sama kamu." "Gak usah dengerin, Mas. Pokoknya aku maunya sama kamu aja kok," jawab Mila. "Tapi Mil, sudah kamu pulang dulu sana. Makasih ya, sudah mau nganterin aku," ucap Mila. "Ya sudah, aku pulang dulu ya, Mil." Hari pun dengan segera pergi menggunakan motor bututnya itu. Sedangkan Pak Rudi saat itu tampak sedang mengintip kepergian Ari dari balik gorden jendela dengan tatapan sinis. Meskipun Mila dan Ari tidak direstui oleh bapaknya, Mila pun tapi tetap mereka itu masih menjalin hubungan. Namun semenjak saat itu Ari sudah tidak pernah menemui bapaknya Mila lagi karena tidak diperbolehkan oleh Mila. Ketika Ari mengantarkan Mila, dia hanya mengantar sampai depan gerbang rumah saja. Singkat ceritanya, suatu hari Bima datang ke rumah dengan membawa mobil yang mewah berkelas. "Assalamualaikum," ucap Bima. Pak Rudi yang sudah janjian dengan Bima dengan semangat dia membukakan pintu. "Waalaikumsalam, Bima. Ayo masuk, Nak," ucap Pak Rudi dengan ramahnya. Sementara saat itu Mila sedang berada di ruang makan sedang makan siang. "Bok, siapa itu?" tanya Mila. "Itu Bima, Non. Waktu itu pernah kesini saat mbaknya sedang ngajar." "Bima? Seriusan, Bok?" "Iya, Mbak," jawabnya. Memang selama ini Mila belum pernah melihat wajahnya Bima. Kebetulan hari itu hari libur Mila mengajar. Yang Mila tahu hanya namanya saja dari Pak Rudi. Tiba-tiba saja Pak Rudi memanggil Mila untuk ke ruang tamu. "Mila, Mil, sini Mil," ucap Pak Rudi. Dengan segera Mila meninggalkan makanannya di meja dan menghampiri ke ruang tamu. Mil, kenalin, ini Bima, anaknya teman Bapak," kata Pak Rudi dan Mila saling berkenalan dengan Bima. Namun Mila terlihat cuek kepada Bima. Beberapa saat kemudian, Mbok Ipeh datang membawakan minuman untuk tamu. "Silakan diminum," ucap Mbok Ipeh sembari meletakkan gelas minuman. "Gimana, Mil? Tampan dan berwibawa kan Bima ini?" ucap Pak Rudi. Akan tetapi Mila tidak menjawab apa yang dikatakan oleh bapaknya itu. Dia hanya menundukkan kepalanya. "Maaf Pak, aku masuk ke kamar dulu ya Pak," ucap Mila sembari beranjak pergi. "Loh Mil,
Kamu itu loh tidak sopan, ucap Pak Rudi. Tapi Mila tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Pak Rudi. Maaf ya Bim, mungkin masih awal jadi malu-malu. Iya Pak, gak apa-apa, saya maklumi, jawab Bima. Gimana kamu suka sama Mila? Tanya Pak Rudi. Iya Pak, dia cantik dan sesuai dengan kriteria saya, jawab Bima. Pak Rudi pun merasa senang karena perjodohan itu dilakukan oleh dia agar dia mendapatkan bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh bapaknya Bima. Singkat ceritanya, Bima selalu mengirimkan bunga dan bahkan hadiah untuk Mila, tapi dia selalu menolak pemberian dari Bima karena dia sangat menghargai perasaannya Ari sebagai kekasihnya. Suatu ketika Bima datang lagi ke rumah menemui Pak Rudi dan menanyakan kepastiannya. Pak, gimana ini Pak? Sampai kapan seperti ini? Mila selalu menolak saya, ucap Bima. Kamu sabar ya Bim, nanti Bapak akan berusaha. Dan Bapak pasti akan usahakan. Tenang saja, jangan buru-buru, ucap Pak Rudi. Iya Pak, tapi sampai kapan Pak? Kalau gini terus saya gak bisa. Mending cari cewek lain yang mau sama saya. Kan juga banyak, ujar Bima. Ya jangan gitu dong Bim, kan kita sudah ada kesepakatan sama bapak kamu juga, kata Pak Rudi. Pokoknya secepatnya Mila harus mau sama saya Pak, kata Bima. Iya Bim, jawab Pak Rudi. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Sementara saat itu Mila sangat bahagia menjalani hubungannya dengan Ari. Ari ini orangnya kalem, penyayang dan soleh. Itu yang membuat Mila jatuh cinta dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh Ari. Pak Rudi yang sudah semakin pusing dan bingung bagaimana caranya untuk membujuk Mila agar mau dengan Bima. Dia terus mondar-mandir di taman depan rumah dan terus berpikir cara apa yang harus dilakukan. Gimana ya caranya supaya Mila mau sama Bima? Kalau dia tidak mau, aku bisa jatuh miskin, gumam Pak Rudi. Saat itu tiba-tiba saja Mila dan Ari datang pulang dari mengajar. Mil, aku pulang dulu ya. Iya Ri, makasih ya, hati-hati ya di jalan, ucap si Mila ini. Ari semakin tidak diperbolehkan Mila untuk menemui bapaknya. Karena kalau Ari menemui bapaknya, pasti nanti Pak Rudi akan menyakiti perasaan Ari dengan ucapan yang dikeluarkannya. Mila, kamu pulang sama Ari lagi ya? Tanya Pak Rudi. Iya Pak, dia kan pacar aku Pak. Mila, stop ya. Kamu tidak usah sama dia lagi, mendingan sama Bima. Kamu gak kasihan apa sama Bima? Sudah memberikan hadiah sama kamu tapi malah kamu tidak terima terus, ucap Pak Rudi. Udahlah Pak, aku capek, mau mandi dulu. Mila pun langsung beranjak masuk ke dalam rumah meninggalkan Pak Rudi yang ada di taman depan rumahnya. Sejenak Pak Rudi duduk di kursi taman rumahnya sembari menyeruput kopi buatan Bu Ipe. Bu Ipe, sini Bu, teriak Pak Rudi dengan segera. Bu Ipe yang ada di dapur menghampiri Pak Rudi. Iya Pak, ada apa Pak? Tolong ambilkan koran, saya mau baca koran, ucap Pak Rudi. Baik Pak, tunggu sebentar ya Pak, kata Bu Ipe. Bu Ipe masuk ke dalam rumah dan mengambilkan koran yang ada di meja ruang tengah. Beberapa saat kemudian dia datang kembali membawakan koran untuk Pak Rudi. Ini Pak korannya Pak. Terima kasih ya Bu, kata Pak Rudi. Halaman demi halaman koran itu Pak Rudi baca secara detail tentang berita terkini. Namun Pak Rudi tertuju pada suatu halaman yang ada di koran itu, yaitu sebuah informasi mengenai dukun santet. Saat itu juga dia menemukan ide untuk menyingkirkan Ari dari kehidupan Mila. Akan tetapi di dalam informasi koran tersebut ada beberapa syarat yang harus dibawa oleh Pak Rudi, tapi itu bukan perkara yang susah untuk dilakukan Pak Rudi. Singkat ceritanya, malam harinya saat sedang makan malam bersama, Pak Rudi menanyakan sesuatu kepada Mila. Mil, kamu memangnya sudah yakin sama Ari? Tanya Pak Rudi. Memangnya kenapa Pak? Bapak mau tanya seperti itu?
Tiba-tiba nanya seperti itu, Bapak itu kenapa? Tanya Mila balik. Ya nggak apa-apa, Bapak mau tahu saja. Kalau kamu memang serius, Bapak akan merestui hubungan kalian, kata Pak Rudi. Bapak serius? Tanya Mila dengan semangat. Iya Mil, kamu kan tidak mau sama Bima, Bapak tidak akan maksalah jika itu menjadi kebahagiaan kamu, kata Pak Rudi beralasan. Wah, makasih ya Pak, jawab Mila. Besok ajak Ari ke sini menemui Bapak untuk menentukan hari pernikahan kalian. Dan dia disuruh membawa nama orang tua serta tanggal lahir dan hari lahirnya, ucap Pak Rudi. Loh, untuk apa Pak? Tanya Bella penasaran. Ya untuk perhitungan weton kalian, kata Pak Rudi. Bapak serius ini? Berarti aku mau segera menikah dengan Mas Ari dong Pak kalau begini. Iya Mil, ucap Pak Rudi. Ya sudah, nanti aku telepon Ari ya Pak, kata Mila, dan perasaan Mila pun sangat bahagia sekali ketika itu, ketika mendengar kabar gembira dari bapaknya. Setelah selesai makan malam, Mila segera masuk ke dalam kamar dan menghubungi Ari. Sementara Ari saat itu sedang duduk di depan teras rumah mendengar ponselnya berdering. Dengan segera, Ari mengangkat telepon ketika tahu dapat panggilan masuk dari Mila. Halo Mil, ada apa? Tanya Ari. Ada kabar gembira Ari, ucap Mila. Kabar gembira apa Mil? Tanya Ari penasaran. Hubungan kita direstui sama Bapak. Hah, kok bisa Mil? Tanya Ari. Ya, besok kamu disuruh kesini Ri. Sekalian kamu bawa nama kamu, nama orang tua kamu, sama tanggal lahir kamu, ucap Mila. Untuk apa Mil? Tanyanya. Katanya untuk menentukan hari pernikahan kita. Kamu mau kan? Katanya kamu serius sama aku. Aku senang banget Mil mendengarnya. Ya sudah, kalau begitu aku tulis dulu ya semuanya, kata Ari. Kemudian Ari langsung memutuskan sambungan teleponnya. Keesokan harinya kebetulan hari ini hari libur, Mila dan Ari mengajar. Sekitar pukul 10 pagi, dengan mengendarai motor bututnya, Ari pergi menghampiri ke rumahnya Mila. Sesamanya di rumahnya Mila, dia memarkirkan motornya itu di depan halaman rumah Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mila yang beranjak keluar dari kamar untuk membukakan pintu. Ya sudah, ayo masuk Ri. Silakan duduk. Bapak kamu mana Mil? Ada di belakang. Aku panggilin dulu ya, ucap Mila. Ari pun mengangguk pelan menjawab ucapan dari Mila. Saat itu juga perasaan Ari tidak karuan akan menemui Bapak Mila yang kedua kalinya. Sedangkan Mila berjalan ke belakang rumah memanggilkan bapaknya yang sedang duduk. Pak, itu Ari sudah datang Pak. Oh iya, sebentar, nanti Bapak ke sana, kata Pak Rudi. Beberapa saat kemudian Pak Rudi pun datang ke ruang tamu untuk menemui Ari. Apa kabar Ri? Ucap Pak Rudi. Baik Mbak, alhamdulillah. Oh iya, kamu sudah bawa syaratnya Ri? Sudah Pak, ini Pak, ucap Ari yang kemudian memberikan secari kertas bertuliskan nama dan tanggal lahir serta nama orang tuanya. Bagus Ri. Ini nanti Bapak akan segera tentukan dan tanyakan weton kalian kepada orang pintar. Oh iya Pak, Bapak sudah merestui hubungan kita, tanya Ari. Iya Ari, Bapak ingin melihat kalian dan juga Mila itu sangat bahagia. Ya karena Bapak lihat Mila bahagianya sama kamu, ucap Pak Rudi. Tadi malam Ari sudah menghubungi kedua orang tuanya kalau dia akan menikah dengan Mila. Karena bapaknya Mila sudah akan menentukan hari pernikahannya, malam itu juga Pak Rudi pergi dengan Utin, supirnya, untuk menemui dukun santet yang di awal tadi ditemuinya. Setelah mendapatkan kabar dari Lulu, Mila kemudian saat mengajar itu jadi tidak fokus. Pikirannya itu selalu memikirkan keadaan calon suaminya itu. Setelah selesai mengajar, dengan segera Mila pun pergi ke rumahnya Ari. Assalamualaikum, ucap Mila. Waalaikumsalam, jawab Pak Mandiro. Mila, ayo masuk, Arinya ada di kamar,
kata Paman Diro. Dengan segera Mila beranjak masuk ke dalam dan menemui Ari. Ri, kamu kenapa bisa seperti ini, Ri? Terlihat perutnya Ari yang membuncit seperti orang hamil. Nggak tahu Mil, aku tidak bisa buang air kecil ini. Ya sudah, kita pergi ke rumah sakit ya. Namun Ari menjawabnya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu sudah menghubungi orang tuamu? Tanya Mila. Belum Mil, jawab Ari. Kok belum, kenapa? Aku nggak mau mereka cemas dan khawatir, kata Ari. Paman dan tantenya juga tidak diperbolehkan Ari untuk memberitahu kepada kedua orang tuanya. Namun Mila ngeyel akan menghubungi orang tuanya Ari. Mila meminta nomor HP orang tuanya Ari kepada Paman Diro. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mila, ada apa nak? Tanya ibunya. Bu, Ari sedang sakit Bu. Ibu sama bapak kesini ya. Sakit apa nak? Tanyanya. Nggak tahu Bu, tapi perutnya jadi buncit, kata Mila. Ya udah, besok bapak ibu segera ke sana. Kemudian sebelum Ari mengalami sakit yang diteritanya, di dalam tidurnya dia itu bermimpi sangat buruk. Ari bermimpi berjalan di sebuah hutan di kegelapan malam tanpa ada siapa-siapa, hanya terdengar ada suara binatang-binatang buas yang ada di dalam hutan itu. Di dalam hutan itu tiba-tiba saja dia melihat ada sebuah makam keramat yang angker. Ari juga mendengarkan ada suara kuntilanak yang cekikikan. Dia sangat ketakutan dan gemetaran, bulu kuduknya merinding berdiri semua. Dan tiba-tiba saja dia berjalan di antara kuburan tersebut. Ada salah satu galian makam yang sudah digali. Saat itu Ari terkejut saat melihat ada beberapa sosok pocong yang berdiri menatap ke arahnya. Sontak dia berjalan mundur perlahan-lahan dan saat itu juga Ari tidak melihat jika ada galian tanah di belakangnya. Dan brak, Ari terjatuh ke dalam galian tanah itu. Dia pun teriak sekencang-kencangnya. Di saat yang bersamaan itu juga Ari terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi bajunya. Dan saat itu juga Ari langsung merasakan sakit pada kepala dan perutnya. Singkat ceritanya, hari berikutnya kedua orang tua Ari pun datang untuk menemui Ari. Mila pun sudah ada di sana. Dia menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Pak, Bu, kita bawa Ari ke rumah sakit saja ya. Iya Mil, kita bawa sekarang saja, jawab ibunya. Dengan segera Ari dibawa dengan menggunakan mobil Mila ke rumah sakit. Terlihat perut Ari semakin membesar, seperti orang hamil, bahkan terlihat bintik-bintik kemerahan yang ada di perutnya. Aduh, sakit sekali. Tiba-tiba saja Ari merintih kesakitan pada perutnya. Sabar ya Ri, sebentar lagi kita sampai rumah sakit kok, ucap ibunya. Saat Mila yang mengemudikan mobilnya itu di tengah jalan, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Dengan segera dia mengerem mobilnya, secara mendadak membuat semuanya terperanjat. Ada apa Mil? Tanya Paman Diro. Tadi aku lihat ada bayangan hitam Paman. Di depan itu benar-benar lewat tadi. Ya sudahlah, kita lanjutkan saja perjalanannya pelan-pelan sambil berdoa, kata Bapak Ari. Mila pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, mereka semuanya sampai juga di rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, dengan segera beberapa perawat menghampiri membawakan ranjang untuk membawa Ari masuk ke dalam ruangan. Ari dibawa perawat itu menuju ke ruangan UGD, sementara Mila dan yang lainnya mengikuti dari belakang dan menunggu di depan kursi tunggu ruangan UGD. Semuanya terlihat cemas ketika Ari dibawa ke ruangan UGD itu. Setelah beberapa saat mereka menunggu, dokter pun keluar dari dalam ruangan UGD. Dengan segera Mila dan kedua orang tuanya serta paman dan tantenya menghampiri dokter. Gimana keadaan Ari dok? Tanya ibu Ari dengan cemas. Maaf, menurut pemeriksaan medis, Ari tidak menderita sakit apa-apa. Semuanya normal, baik-baik saja,
ucap dokter. Namun saya akan memberikan resep pereda nyeri dan rasa sakit perut. Ibu dokter itu. Karena kata dokter, Ari tidak menderita sakit apa-apa, jadi dengan segera Ari dibawa pulang lagi dan hanya diberikan resep obat saja oleh dokter. Singkat ceritanya, hari demi hari, minggu demi minggu, keadaan yang dialami oleh Ari semakin memburuk. Perutnya bertambah besar dengan bintik merah yang bertambah banyak. Setiap malam, Ari terus merasakan sakit yang teramat pada bagian perutnya yang tambah membesar itu. Sementara itu, di sisi lain, Bima datang ke rumah Mila menemui Pak Rudi. Bima kemudian menanyakan kembali bagaimana kelanjutan dari hubungan Mila dengan dia. Pak Rudi, ucap Bima. Kemudian terdengar suara pintu dibuka. Bima, apa kabar Bim? Ayo masuk Bim, ucap Pak Rudi. Saat itu juga Bima pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Gimana Pak, Milanya mau atau tidak? Tanya Bima. Sabar Bim, sebentar lagi dia sudah mulai luluh. Kamu sabar, Bapak yakin Mila mau sama kamu, ucap Pak Rudi pura-pura. Beneran ya Pak, kata Bima. Iya Bim, kamu pegang saja omongan Bapak. Hari itu Mila masih berada di rumahnya Ari, sedang menjaga dia, dan jadi Mila ini tidak tahu kalau Bima hari itu datang ke rumah. Beberapa saat kemudian Mbok Ipeh datang dan membawakan minuman untuk Bima. Silakan Mas Bima diminum dulu, ucap Mbok Ipeh. Mbok, Milanya kemana? Nggak tahu Pak, dari tadi sudah pergi. Emangnya hari ini dia berangkat ngajar Peh? Tanya Pak Rudi lagi. Maaf Pak, kalau itu saya kurang tahu, jawabnya. Ya sudah, sana kamu ke belakang. Iya Pak, permisi ya Pak, ucap Mbok Ipeh sembari beranjak melangkahkan kakinya menuju ke belakang. Gimana Bim, perusahaan kamu? Alhamdulillah lancar Pak, malah nanti saya akan membangun perusahaan lagi di kota lain, jawab Bima. Wah, kamu hebat sekali Bim. Ah, enggak Pak, biasa aja kok. Sementara Ari masih terus merintih kesakitan yang tidak kunjung sembuh pada perutnya itu. Aduh, sakit, rintihnya. Bintik-bintik kemerahan itu perlahan-lahan mulai membesar bersamaan dengan perutnya. Bahkan bintik merah itu berubah menjadi pernana yang baunya sangat busuk sekali. Mila yang melihat keadaan Ari merasa iba dan kasihan. Namun dia tetap terus setia dengan keadaan Ari yang sekarang dia juga selalu mendoakan untuk kesembuhan Ari. Kamu yang sabar ya Ri, ucap Mila menenangkan. Ibu dan bapak Ari juga masih tetap menginap di rumahnya Paman Diro. Teriak Ari. Ari terus merintih kesakitan yang dirasakannya. Bahkan perutnya semakin membesar, seperti akan meluluh lantahkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Sudah beberapa hari ini Ari tidak bisa untuk buang air kecil. Itu yang membuat Ari yang dirasakannya pada perutnya yang semakin membesar. Kita bawa ke rumah sakit lain saja, apa gimana ini Pak? Ke rumah sakit yang lebih besar? Kita kan gak ada uangnya Bu. Ke rumah sakit yang besar kan mahal biayanya, jawab Bapak. Sudah, ayo kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar saja sekarang Pak, Bu. Biar saya yang urus semua biayanya, timbal Mila. Jangan Mil, Ibu tidak enak sama kamu, jawab ibunya. Tidak enak kenapa Bu? Kan Aris bentar lagi akan jadi suami saya. Saat itu juga dengan segera Ari dibawa kembali ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Mila. Di dalam mobil Ari terus merintih meringis kesakitan yang tidak tertahankan. Bahkan dia sesekali memukuli perutnya sendiri. Namun untungnya tangan Ari dicegah oleh bapak dan ibunya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ari langsung diperiksa oleh dokter spesialis di rumah sakit itu. Setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter itu Ari menderita kanker prostat. Maaf Pak, Bu, hari ini harus segera dioperasi karena dia terkena infeksi pada saluran kemih, ucap dokter. Ya sudah, lakukan saja Pak yang terbaik, timpal Mila kemudian.
Singkat ceritanya, Ari pun dirawat inap di rumah sakit selama beberapa hari untuk menunggu jadwal operasinya. Dan suatu ketika, ada salah satu tetangganya yang datang untuk menjenguk Ari. Kita sebut saja namanya Pak Furkon. Pak Furkon ini merupakan orang pintar yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Saat menjenguk Ari, Pak Furkon melihat ada sosok yang menyeramkan, tubuhnya tinggi besar di samping ranjang dengan kedua mata merah menyala, gigi taring panjang dan tajam. Astagfirullah, kenapa Pak? Tanya Pak Mandiro. Hari ini tidak sakit secara medis. Bawa pulang saja dia dan batalkan operasinya. Kita sembuhkan saja di rumah, ucap Pak Furkon. Setelah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Pak Furkon, akhirnya Ari pun tidak jadi untuk melakukan operasi dan dia segera dibawa pulang ke rumah. Namun tidak langsung diobati oleh Pak Furkon, karena untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh Ari, itu ada beberapa bahan yang harus disediakan. Suatu hari setelah kepulangan Ari, Pak Furkon menghampiri ke rumah untuk memberitahu bahan-bahan yang harus disiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Furkon, kata Ibu Ari. Pak Furkon pun duduk di ruang tamu bersama dengan kedua orang tua Ari dan paman. Saat itu Mila tidak ada di rumahnya Ari karena dia masih mengajar di sekolah. Sebelum diobati, siapkan bahan-bahan untuk proses penyembuhan nanti. Siapkan tepung ireng, daun kelor, dan bambu kuning, ucap Pak Furkon. Siapkan semua itu, 2 hari lagi saya akan kembali ke sini, pukul 12 malam, untuk melakukan penyembuhan. Lalu bahan-bahan itu diapakan Pak? Tanya ibunya Ari. Tepung ireng, nanti diambil airnya saja. Kemudian daun kelor ditumbuk hingga halus dan dicampurkan dengan air putih. Sementara bambu kuning nanti untuk alat penyembuhan, jelas Pak Furkon. Baik Pak, nanti akan saya siapkan semuanya, ucap ibunya Ari. Kalau begitu, saya pamit pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semuanya. Singkat ceritanya, suatu malam di jam-jam tertentu Ari merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Aduh, sakit. Malam itu tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar Ari. Dengan segera, ibu dan anak serta paman dan tante Ari pun menghampiri Ari. Bersamaan dengan itu, terdengar suara dentuman yang keras dari atap rumah. Dar! Pak Mandiro dan Tante Tuti langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka ke atas atap rumah, betapa terkejutnya mereka melihat ada sosok genderuwo yang tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh penuh dengan bulu, dengan mata merah menyala serta baunya sangat busuk sekali. Sontak Pak Mandiro dan juga Tante Tuti teriak. Tubuhnya terasa benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu dan juga Bapak Ari pun keluar untuk melihat apa yang terjadi dengan adiknya itu. Ketika kedua orang tuanya Ari keluar dari kamar, tiba-tiba saja di dalam kamar Ari ada sosok pocong yang menyeramkan dengan wajah yang gosong dan mulut yang menganga. Bukan hanya satu tapi banyak. Sama seperti apa yang ada di dalam mimpinya waktu itu, sosok-sosok itu mengelilingi Ari dengan tatapan yang tajam serta mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena tidak kuat melihat sosok-sosok itu, Ari pun akhirnya pingsan. Saat mereka kembali menuju ke kamar Ari, kedua orang tuanya merasa lega karena pikirnya Ari sudah tertidur lelap. Paginya kedua orang tuanya Ari mencarikan bahan-bahan yang sudah diperintahkan oleh Pak Furkon. Setelah hari itu, Mila datang untuk menjenguk Ari. Saat dia melihat keadaan Ari, keadaannya bertambah sangat parah. Perutnya semakin membesar dengan bintik-bintik yang bernanah. Singkat ceritanya, 2 hari kemudian Pak Furkon pun datang tepat pukul 12 malam untuk menyembuhkan Ari tentunya. Semua bahan sudah disiapkan oleh kedua orang tuanya Ari. Pak Furkon langsung masuk ke dalam kamar.
Setelah tepat pukul 12 malam, beliau pun mulai untuk membacakan doa. Pak Furqon fokus membacakan doa-doa. Ari yang pada saat itu berbaring di atas kasur, seketika meronta-ronta dan mengerang kesakitan. Sakit, teriak Ari. Namun Pak Furqon masih terus membacakan doa-doanya. Saat itu juga tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Bahkan lampu rumah seketika padam, semua disertai dengan suara kaca jendela yang retak. Brak! Pak Furqon terus membacakan doa-doa hingga tubuhnya Ari memberontak ke sana kemari. Suasana semakin mencekam disertai angin kencang masuk ke dalam kamar Pak Mandiro, mencoba untuk mengambil senter untuk penerangan. Tiba-tiba saja nampak Ari kesurupan dengan tubuhnya yang tiba-tiba terangkat dari kasurnya dengan kedua matanya yang melotot serta mulut yang menganga dan lidahnya yang menjulur. Kedua orang tuanya merasa sangat iba melihat keadaan Ari. Sementara Pak Furqon yang masih terus berkomat-kamit membacakan doa, keringat bercucuran karena melawan sosok yang ada di dalam tubuh Ari dengan menggunakan tenaga dalam. Beberapa saat kemudian, tubuh Ari pun kembali ambruk ke kasur. Tubuhnya terasa sangat lemas, kondisi wajahnya sudah berubah seperti semula. Napas Ari terasa sangat tidak beraturan dengan keringat di sekujur tubuhnya. Pak Furqon pun kemudian menghentikan membacakan doa-doanya. Mana bahan-bahannya? Tanya Pak Furqon. Dengan segera, Mila yang juga di sana mengambilkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Beberapa saat kemudian, Mila pun kembali dengan membawakan bahan-bahan yang sudah disediakan sebelumnya. Pak Furqon kemudian mengambil air daun kelor yang kemudian dioleskan perlahan-lahan pada perut Ari yang membesar. Saat itu juga Pak Furqon membacakan doa. Ari terus meronta-ronta kesakitan dan sakit, panas, teriaknya. Beberapa saat setelah Pak Furqon membacakan doa-doa, perlahan-lahan perut Ari mengempes, disertai dengan keluarnya belatung dari bagian perut yang bernanah dan baunya itu sangat busuk sekali. Semua yang melihat itu bergidik sangat ngeri. Pak Furqon langsung membersihkan belatung-belatung itu dengan menggunakan tisu. Tubuh Ari pun terkulai lemas. Kemudian Pak Furqon memerintahkan kepada Ari untuk segera bangun. Bangun, Ri, minum air tebu ireng ini, ucap Pak Furqon. Air tebu ireng itu sudah didoakan Pak Furqon sebelumnya. Sesaat kemudian Ari pun kemudian bangkit dan perlahan-lahan meneguk air tebu ireng itu. Setelah tebu ireng itu diminum oleh Ari, tiba-tiba Ari batuk-batuk dan dia muntah. Yang keluar dari dalam mulutnya itu adalah darah yang berwarna merah kehitaman dan disertai dengan jarum tajam. Seketika Ari langsung lemas sekali. Dia berbaring kembali di atas kasur dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ari telah disantet seseorang. Santet yang dikirim Ari ini adalah jenis santet bambu apus, yang mana membuat Ari tidak bisa buang air kecil, ucap Pak Furqon. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini, Pak? Nanti kalian akan tahu sendiri siapa yang akan melakukan ini, karena santet itu akan berbalik kepada pengirimnya. Ikhlaskan dengan apa yang terjadi, jangan ada dendam, ucap Pak Furqon. Setelahnya Pak Furqon mengajak Pak Mandiro dan bapaknya Ari ke halaman depan rumah. Kemudian Pak Furqon menerawang sekitar dan beliau menemukan media yang ditanam di halaman rumah. Gali tanah itu, cepat, ucap Pak Furqon. Dengan segera Paman dan Bapak Ari menggali tanah tersebut. Setelah sudah digali, betapa terkejutnya mereka melihat ada bungkusan kain putih. Kemudian bungkusan itu diambil oleh Bapak Ari. Coba buka bungkusan itu, ucap Pak Furqon. Dengan segera Pak Mandiro dan Bapak Ari membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada raja yang bertuliskan nama Ari serta tanggal lahir dan kebangsaan. Bambu apus ini yang dijadikan sebagai media santet, bakar sekarang, ujar Pak Furqon. Kemudian bambu itu dibakar dengan dibacakan doa oleh Pak Furqon. Sementara bambu kuning yang sudah disiapkan sebelumnya itu ditanam di galian tadi bambu kuning itu untuk menangkal ilmu santetnya. Sehingga ceritanya Ari pun sudah bisa kembali untuk buang air kecil.
dia sudah sembuh. Sementara saat itu Pak Rudi terkejut dengan kedatangan Ari yang tiba-tiba sembuh. Suatu hari Pak Rudi menemui Bima di rumahnya bapaknya Bima. Bima sudah tidak mau lagi dengan Mila karena Bima sudah memiliki calon istrinya sendiri. Teman Pak Rudi yang juga bapaknya Bima juga sudah kecewa dan tidak ada perjanjian lagi untuk pembagian perusahaan. Pak Rudi akhirnya jatuh miskin dan saat itu juga tiba-tiba saja Pak Rudi jatuh sakit. Ternyata sakit yang diterita oleh Pak Rudi itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Ari. Saat itu Ari menjenguk Pak Rudi ke rumah Pak Rudi dan Pak Rudi pun akhirnya mengakui kesalahannya kepada Ari. Ri, Bapak minta maaf ya. Bapak salah sama kamu. Bapak minta maaf, Bapak menyesal. Sekarang Bapak yang mendapatkan balasannya seperti ini, ucap Pak Rudi. Maksudnya gimana Pak? Tanya Ari. Bapak yang sudah mengirimkan santet kepada kamu karena Bapak tidak mau kamu bersama dengan Mila. Astagfirullah. Tapi katanya waktu itu Bapak sudah merestui hubungan kami Pak dan akan menentukan tanggal pernikahan, tanya Ari. Tidak Ari, itu hanya akal-akalan Bapak saja untuk mendapatkan weton, yaitu weton kamu dan juga nama orang tua kamu untuk menyantet. Maafkan Bapak ya Ri. Mulai sekarang Bapak akan merestui hubungan kalian, ucap Pak Rudi. Iya Pak, saya sudah maafkan Bapak, terima kasih kalau Bapak sudah merestui hubungan kami. Makasih ya Ri, kamu memang anak yang baik. Sekali lagi Bapak minta maaf, ucap Pak Rudi. Seketika tiba-tiba saja Pak Rudi kejang-kejang dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Pak, Bapak, teriak Mila sambil menangis. Dan saat itu juga Pak Rudi mengembuskan napas terakhirnya. Singkat ceritanya, akhirnya Mila dan juga Ari pun melangsungkan pernikahannya. Mila sudah tidak memiliki kedua orang tua. Dia ditinggal oleh ibunya sejak dia masih duduk kelas 1 SMP. Karena ibunya menderita sakit, sekarang Mila dan Ari hidup bahagia di rumah peninggalan Pak Rudi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertebal iman kita dan dekatkan diri kita kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Pokoknya jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, santet ataupun pesugihan. Jangan memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan dan keegoisan sendiri, sehingga membuat diri sendiri terjerumus ke dalam hal yang musyrik seperti ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat sekali yang terkandung dalam cerita kali ini. Dan semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya dan membuang jauh-jauh yang buruknya. Intinya jangan sampai terjerumus ke dalam lembah santet seperti ini ataupun pesugihan ya teman-teman, karena itu perbuatan musyrik yang dibenci oleh Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share, karena itu semua yang membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi, menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih atas dukungan kalian dari dulu sampai sekarang ini, karena tanpa kalian channel ini tidak bisa sampai sekarang ini. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas atau pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.